Salam, selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih. Salam jumpa kembali di dalam saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Eti Barbir dari GPIB Jemaat Sili Asih Bandung. Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami boleh beraktivitas, melakukan kegiatan kami sehari-hari, dan pada saat ini, atas perkenan Tuhan, kami mau membaca dari Sabda Bina Umat hari Kamis malam tanggal 24 Juni 2026. Kiranya Roh Tuhan yang Kudus memimpin dan membimbing kami di dalam pembacaan Alkitab ini, agar apa yang akan kami baca, kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan beriman. Terima kasih Bapa, ampunkan dosa dan salah kami, agar kami layak berkenan di hadapan Tuhan. Kami layak menerima firman Tuhan. Terpujilah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih, sebelum kita beristirahat, tidur malam hari, kita akan membaca Alkitab sesuai Sabda Bina Umat hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Pembacaan Alkitab terambil dari Filipi pasal 3 ayat 20 dan ayat 21 yang menyatakan, sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan
segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang diberkati Tuhan, mari kita mendengarkan renungannya yang diberi judul Mindset Warga Kerajaan Allah. Dan ayat pendukung diambil dari ayat 21. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Eliud Kipchoge adalah legenda maraton asal Kenya yang memecahkan balasan manusia dengan berlari maraton 42,195 km di bawah waktu 2 jam. Kipchoge terkenal dengan filosofi No Human is Limited yang menekankan bahwa pikiran manusia memiliki kekuatan untuk mengatasi keterbatasan fisik. Keberhasilan itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Kipchoge berlatih selama bertahun-tahun dengan disiplin, fokus, dan tujuan yang jelas. Ia pernah mengatakan bahwa batas terbesar seringkali ada di pikiran manusia, karena ia memiliki visi yang kuat tentang garis akhir. Ia mampu bertahan melewati rasa lelah dan keterbatasan. Kisah Kipchoge ini menekankan pentingnya bersabar dan fokus pada tujuan jangka panjang daripada kesenangan instan. Hidup kita sebagai orang percaya juga layaknya perjalanan maraton. Perjalanan kita kadang dihinggapi dengan tantangan dan kelelahan, hingga godaan untuk menyerah. Tetapi ingat kembali arah hidup kita yang tertuju pada pengharapan Allah. Paulus memberikan ulasan bahwa arah kehidupan orang percaya tidak ditentukan oleh nilai-nilai yang standar duniawi, melainkan oleh pengharapan dalam Kristus. Pengharapan yang mengantarkan kita untuk menjemput kemuliaan surgawi dari tubuh yang duniawi, sehingga menjadi warga kerajaan Allah. Malam ini, kita dapat menyelesaikan perjalanan maraton dalam berbagai aktivitas seharian ini. Hari ini dapat selesai karena kita terus memegang teguh tujuan kekekalan. Kita tidak mengejar target duniawi, tetapi kita mengejar hidup yang setia dan tekun meskipun berbagai hal yang kita jalani penuh hambatan. Untuk kita memilih berhenti dan menyerah, layaknya pelari maraton yang menantikan dan menatap garis finish. Kita juga terus melangkah dengan mata yang tertuju pada Kristus sebagai sumber kekuatan dan pengharapan, sekalipun selalu ada godaan dan tantangan. Demikianlah renungan malam hari ini. Biar jiwamu kau tenangkan, tabahkan hati yang sendu.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, betapa mulianya nama-Mu ya Tuhan. Hanya Tuhan yang layak kami puja dan puji senantiasa, karena Tuhanlah yang memiliki kehidupan kami. Tuhan pula yang mengatur langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, apa yang kami alami dan jalani sepanjang hari ini, semuanya merupakan kasih dan anugerah Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau tadi kami boleh membaca Alkitab dan merenungkannya, itu pula menjadi pedoman bagi langkah juang hidup kami selanjutnya. Ya Tuhan, kami berdoa bagi kaum lanjut usia GPIB dimanapun mereka berada. Tuhan tolong kunjungi dan lawat mereka, berkati kehidupan mereka, biarlah mereka juga ada di dalam perlindungan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi para pengurus Dewan PKLU, biarlah mereka tetap menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan tetap membimbing seluruh lansia GPIB di Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi Majelis Sinode yang mendukung Dewan PKLU di dalam membimbing kaum lanjut usia ini. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati seluruh Majelis Sinode, juga Dewan PKLU, agar mereka boleh bekerja dengan penuh kebersamaan. Karena apa yang dilakukan itu semua hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa bagi pemerintah, bangsa, dan negara kami ya Tuhan. Tuhan tolong pulihkan ekonominya, Tuhan tolong pulihkan keamanannya, agar hidup adil dan makmur boleh nyata di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, berkati juga Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya, juga para menteri, TNI, dan Polri. Tuhan persatukan mereka, agar mereka boleh bekerja dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, dan mereka boleh berupaya untuk meningkatkan masa depan kehidupan bangsa ke arah hidup adil dan makmur. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kaum lanjut usia dimanapun mereka berada. Biarlah tangan kasih Tuhan yang selalu membimbing dan melindungi mereka. Dan apabila di antara mereka ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Yang kekurangan, Tuhan tolong cukupkan. Yang kesusahan, Tuhan tolong hiburkan. Kami menyerahkan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, di mana malam sudah menjadi bagian kami. Apabila sebentar kami berbaring lalu tidur, biarlah kami boleh tidur dengan nyenyak dan nyaman, dan kami boleh berada di dalam dekapan tangan kasih sayang Tuhan. Dan besok pagi Tuhan berkenan bangunkan kembali kami dengan tubuh yang sehat dan penuh kesegaran. Terima kasih Bapa, ampunkan dosa dan salah kami, agar kami layak berkenan di hadapan Tuhan. Kami layak memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami layak menikmati sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami mau berdoa untuk acara dan rencana HUT PKLU ke-16 yang akan diadakan di tengah-tengah GPIB Jemaat Immanuel Bekasi.
Kami percaya Tuhan yang akan melengkapi segala kebutuhan untuk acara rencana ini. Terima kasih Bapa. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengar dan sempurnakan doa pengharapan kami di dalam anugerah-Mu. Karena kami minta dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Oma, Opa dimanapun berada. Selamat malam, selamat beristirahat, tidur dengan nyaman. Tuhan memberkati. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.